kabar teman-teman Garasi Bloko? Kali ini kita punya F30 320i facelift LCI. Seperti apa dalamnya? Langsung aja ikuti. Kali ini kita lagi test drive 320i F30 facelift LCI ya guys. Ini mesinnya B48, transmisinya masih sama kayak yang lama. Jadi transmisi itu menggunakan ZF8 torque converter biasa dengan 8 speed. Ini transmisi sangat reliable dan durable sampai sekarang juga masih dipakai di generasi G20 dan juga digabungkan dengan mesin yang so far sampai sekarang belum pernah ada isu yang diketahui dengan kilometer-kilometer yang tidak tinggi ya. Jadi biasanya masih di bawah 200.000 km itu nggak pernah ada isu besar ya di F30 ini yang bagian B48 nya. Dari segi berkendara juga dia sangat enak. Dia bukan tipe yang kayak 330i dengan DDC adaptive shock M suspension, tapi dia menggunakan shock biasa. Tapi dia bisa merubah chassis dan juga drivetrain dari segi steering dan juga dari pedal response untuk gasnya. Jadi kalau kita ini sekarang kita lagi di comfort. Kalau kita lagi di comfort seperti ini, terus kita nyetir santai dan juga ngeremnya juga nyantai, ini tuh nggak berasa kayak kita pakai mobil yang kendaraan duduk ya. Walaupun velg juga sudah diganti, ataupun nanti kalian mau memodifikasi mobil ini, dia nggak menggunakan DDC, jadi nggak mempengaruhi di situ. Gitu. Ini shock bisa standar as usual, atau kalian mau pendek ini itu juga bisa, nggak merubah kenyamanan karena shocknya masih shock standar. Gitu. Dan di sini kita dilengkapi dengan setir M Sport yang palang 3 dan juga mendapatkan pedal shift ya, kiri dan kanan ini. Transmisinya sangat sigap. Banyak orang yang bilang ini tuh mirip kayak dual clutch, tapi bukan dual clutch karena ini dia torque converter biasa, tapi perpindahan gigi itu sangat sigap. Apalagi kita sekarang masuki kemacetan. Di macet-macetan itu transmisinya juga nggak ndut-ndutan ya ibaratnya. Jadi ini kita juga nyetir nyantai di D, berhentinya enak, terus kita pas kickdownnya itu juga enak. Jadi nggak ada ibaratnya transmisi yang tersendat-sendat gitu. Jadi nggak ada yang seperti itu. Enak banget. Terus untuk macet-macetan juga ini oke. Dimensinya nggak terlalu lebar, cukuplah, panjangnya cukup, lebarnya juga cukup. Terus di dalam juga nyaman. Tempat duduknya juga nyaman nih guys, karena kalau Sport ini dia mendapatkan ibaratnya semi bucket seat yang bisa membeluk kalian dari samping nih. Ini settingnya bisa dikencengin atau bisa dibuka gitu. Jadi kalian lebih suka yang dipeluk atau dilepasin gitu. Ini bisa dua-duanya. Dia juga dilengkapi dengan memory seat ya. Jadi kalau kalian udah mendapatkan posisi yang kalian mau, tinggal dipencet M, dan juga di sini nanti ada tombol, ada muncul suara seperti itu. Current seat position has been saved as position 1. Nah ini artinya sudah di-save dengan posisi nomor 1. Terus andai kata nih pasangan kalian atau orang tua mau menggunakan mobil ini juga, terus dia misalkan mengganti settingan semua, ganti settingan lumbar dan juga maju mundur kursinya atau recliningnya, ini juga bisa di-set dengan nomor 2. Jadi dia ada 2 memory seat yang berbeda. Kalau kalian mau recall, tinggal pencet nomor yang sebelumnya gitu. Ini juga kita sedang di lampu merah. Mesinnya juga halus banget ya, jadi nggak ada vibration yang berlebihan. Mesinnya 4 silinder, nggak pernah ada isu yang signifikan lah ibaratnya seperti itu. Pokoknya selama si mobil ini tidak bekas tabrakan atau banjir, itu pasti nggak pernah ada isu yang berketerusan gitu. Dan juga jangan lupa kalian harus sering ganti oli dan juga maintenance apabila kalian menggunakan mobil Eropa, karena itu benar-benar merubah karakter mesin dan juga kaki-kaki si mobil ini. Nah kita sekarang mau jalan masuk gigi D, dan kita pas lagi jalan nih guys, ini kita tinggal lepas rem aja dan tinggal digas.
nggak ada sendat-sendat sama sekali. Jadi stop and go itu juga sangat enak. Terus apabila kalian lagi iseng nih, oh mau masukin sport mode, silahkan. Ini masuk sport mode, dia semuanya berbeda. Ada sport display, di sini juga speedometer berubah jadi warna merah seperti ini, dan juga sport displaynya di sini guys. Gitu. Sport display itu dia merubah karakter si gas ya. Jadi gasnya tuh dia lebih sensitif, lebih agak ngejambak kalau kita ngegas tuh. Terus lebih enak lah kalau kita mau zigzag. Tapi dia nggak merubah kenyamanan kendaraan. Kenapa? Karena dia bukan yang DDC. Jadi secara maintenance perawatan juga sangat mudah. Nggak perlu ganti shock yang adaptif yang mahal ya. Bisa nguras dompet lah, enggak. Ini 320i LCI, maintenance-nya enak banget gitu. F30 ini cukup spesial ya. Kalian dari penampilannya aja langsung kelihatan. Karena ini dia 320i, facelift LCI, lampunya beda ya. Jadi dia udah full LED, beda sama yang lama. Terus powerhouse-nya ini dia sangat spesial. Kenapa? Karena mesin ini B48. B48 ini sangat terkenal dari dulu dengan durability dan juga power delivery-nya. Jadi secara kita pakai harian, terus apabila kita mau akselerasi, itu B48 sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena B48 ini sudah melakukan revisi-revisi dari mesin jenis yang lamanya yaitu N20. Jadi semua event yang sampai sekarang yang generasi G20 itu menggunakan mesin B48 ini hanya diganti cover engine-nya. Jadi secara durability dan juga electrical dan juga powerhouse-nya juga ini sangat berbeda dengan yang lama. Makanya kenapa orang biasanya nyari yang 320 atau 3 series itu yang LCI. Karena mesin yang sangat spesial. Dan juga dari secara penampilan keseluruhan ini tuh ada perubahan. Ini sudah bukan standar, jadi velgnya sudah menggunakan yang style 343 M Sport. Ini velgnya juga spesial ya, jadi pas beli baru orangnya sudah upgrade menjadi yang lebih spesial. Body kit juga beda. Body kit ini dia menyerupai M Sport, M Performance, tapi bukan. Karena ini namanya adalah Prior Design Body Kit. Prior Design itu body kit dari Amerika yang ditemukan untuk aftermarket F30, 320i, even 330i. Jadi body kit ini dia memaksimalkan airflow ke dalam mesin, dalam radiator, dan juga ke bagian pendinginan rem. Karena itu body kit seperti ini secara tidak langsung juga mengubah performa mesin dan juga pengereman dari si F30 320i ini. Dari bagian interior kita bisa lihat langsung ada perbedaan dengan F30 yang belum LCI ya. Jadi ini juga sudah digital speedometer, sudah menggunakan 6 WB digital speedometer karena ini tahunnya 2017-2018. Dan juga di sini sudah mendapatkan setir M Sport ya. Jadi dia secara steering juga sudah mendapatkan pedal shift dan juga setir yang palang 3. Ini khasnya khas M Sport. Jadi kalau full spec itu selalu mendapatkan M Sport seperti ini. Joknya juga jok semi bucket ya. Jadi di sampingnya juga ada support. Jadi untuk menyangga tulang rusuk kita, dan juga bawahnya juga ada leg extender yang bisa di-extend apabila kita kurang cukup untuk kaki. Biasanya orang suka pegel tuh kalau kaki. Dari sini kita bisa extend secara manual, itu bisa menyanggah kaki kita dengan baik gitu. Dan juga kalau sport itu dia terima warna merah ya. Gitu. Dari bagian samping ini juga ada penambahan, ini prior design body kit dari sananya juga originalnya. Jadi ini juga mirip-mirip M Sport, tapi dia ada cutting dengan warna hitam seperti ini. Dia kalau dari jauh membedakan M Sport dengan prior design body kit ini. Velgnya juga sama, style 343 M Sport, dan juga di belakang lampunya sudah facelift LCI. Nyalanya juga sangat spesial nih guys, kalian harus lihat. Banyak orang yang suka lampu LCI karena nyalanya itu dia unik ya. Patternnya menyerupai tipe yang GTS yang OLED, tapi ini dia full LED. Gitu. Di belakang juga beda. Ini belakangnya bumpernya juga prior design body kit dengan diffuser warna hitam ya. Jadi dia matching juga dengan style di mobil ini.
Untuk atas ini stiker tambahan. Jadi biasanya hanya untuk memaniskan penampilan dari mobil ini ya. Gitu. Kalau kita duduk di belakang untuk seri 3, surprisingly ini sangat enak ya. Karena kalau kita coba, ini kurang lebih tingginya 169 cm. Dan legroom di belakang itu kurang lebih seperti ini. Nah, dia ada kurang lebih satu ruas tangan ya. Jadi cukup bagi kita yang tingginya kurang lebih 169 cm. Terus di belakang juga ada AC. Jadi di sini kalian nggak perlu takut kepanasan di sini karena sudah ada blower belakang juga. Gitu. Untuk keluarnya juga gampang, dia nggak ribet ya. Sedan-sedan Eropa sekarang sangat praktikal dan juga functional. Jadi makanya itu kenapa kalian perlu mempertimbangkan apabila punya budget 500 jutaan, bisa nih dapat F30 LCI, mesinnya bisa dibilang salah satu yang sangat reliable gitu.